Dahulu kala di negeri Mesir yang megah, hiduplah seorang Firaun yang angkuh dan zalim. Ia memerintah dengan tangan besi, menindas rakyatnya, dan dengan kejam membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Namun Allah telah memiliki rencana besar. Di tengah penindasan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi besar, Musa. Ibunda Musa, dengan hati yang bergetar namun penuh keyakinan, menghanyutkan Musa dalam sebuah peti di Sungai Nil. Dengan kuasa Allah, peti itu hanyut hingga ke istana Firaun, dan ditemukan oleh istri Firaun, Asyah, seorang wanita berhati mulia. Asyah segera jatuh hati pada bayi mungil itu, dan membujuk Firaun agar mengizinkan mereka membesarkannya. Firaun menyetujui, tanpa menyadari bahwa bayi yang ia adopsi adalah penentangnya di masa depan. Musa tumbuh di istana Firaun, dikelilingi kemewahan dan kekuasaan. Namun ia bukanlah anak biasa. Sejak kecil, Musa menunjukkan sifat-sifat yang istimewa, keberanian, dan rasa ingin tahu yang besar. Suatu hari ketika Musa masih sangat kecil, dia sedang bermain-main di pangkuan Firaun. Firaun yang sombong itu selalu bangga dengan jenggotnya yang panjang dan terawat. Musa yang polos melihat jenggot Firaun yang menjuntai, merasa tertarik. Dengan jari-jari mungilnya, ia meraih jenggot Firaun, dan tanpa sengaja menariknya dengan cukup kuat. Aduh! Firaun terkejut dan sedikit kesakitan. Ia menatap Musa dengan mata melotot, kemarahannya mulai membuncah. Para pengawal dan penasihat istana yang melihat kejadian itu pun terkesiap. Mereka tahu betapa Firaun bisa menjadi kejam jika amarahnya terpancing. Suasana menjadi tegang. Firaun berpikir, anak ini pasti akan menjadi musuhku. Dengan geram, Firaun berseru, anak ini berbahaya. Ia harus dibunuh. Istri Firaun, Asyah, yang melihat kegeraman suaminya, segera menenangkan. Ya tuanku, kata Asyah dengan lembut namun tegas. Ia hanyalah seorang bayi. Firaun tetap tidak yakin. Asyah pun melanjutkan, untuk membuktikan bahwa ia tidak mengerti apa-apa, mari kita lakukan sebuah ujian. Letakkan 2 nampan di hadapannya. 1 nampan berisi emas dan permata berkilauan, dan 1 nampan lainnya berisi bara api yang menyala. Jika ia memilih emas, berarti ia tahu mana yang berharga dan tindakannya tadi disengaja. Tapi jika ia memilih bara api, itu bukti ia tidak mengerti apa-apa, dan tindakannya tadi hanyalah kebetulan. Firaun berpikir sejenak. Ide Asyah terdengar masuk akal baginya. Ia setuju. 2 nampan pun dibawa ke hadapan Musa. 1 nampan berkilauan dengan perhiasan, yang lain dengan bara api merah menyala. Musa yang penasaran merangkak mendekat. Tangan mungilnya terulur seolah ingin meraih. Dengan izin Allah, dan atas kehendaknya yang maha bijaksana, Musa kecil mengulurkan tangannya bukan ke arah emas, melainkan langsung ke bara api. Dia mengambil bara api itu dan masih dengan kepolosannya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Mulutnya terasa panas dan lidahnya sedikit melepuh. Ia pun mulai menangis. Melihat bukti di depan matanya, kemarahan Firaun mereda. Dia yakin bahwa Musa memang polos dan tidak sengaja menarik jenggotnya. Sejak saat itu, Musa dibiarkan hidup dan terus tumbuh di istana Firaun. Di bawah lindungan Allah, sampai tiba saatnya ia menerima wahyu dan menghadapi Firaun yang zalim. Peristiwa kecil ini menjadi tanda awal akan takdir besar Musa, yang kelak akan memimpin Bani Israel menuju kebebasan.